Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoirul Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi Lembaga Keuangan dan Laporan Keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Adapun fungsi lembaga keuangan, pertama, melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. 2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. 3. Memberikan pengetahuan dan informasi. 4. Memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. 5. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu fungsi transmutasi kekayaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses perhimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Adapun contoh lembaga keuangan. Pertama, Bank Sentral. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Yang kedua, ada bank komersial atau bank umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit multiguna, dan lainnya. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat. Selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan non-bank. Pertama, perusahaan asuransi. Dalam perusahaan asuransi tentunya menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Nasabah pun bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, proteksi ketika berpergian, dan lainnya. Yang kedua yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan hartanya. Contoh harta yang bisa dijadikan jaminan adalah perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pasar modal atau bursa efek. Pasar modal juga menjadi salah satu jenis lembaga keuangan non-bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga, seperti saham, surat utang atau obligasi, hingga reksadana. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan, seperti kepemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Adapun fungsi laporan keuangan. 1. Menyajikan informasi keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis
dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. 2. Pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu sebagai evaluasi kinerja. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya, manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren yang terjadi dalam kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu perencanaan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dengan melihat proyeksi pendapatan biaya dan arus kas di masa depan, perusahaan dapat merencanakan kegiatan bisnis, investasi, dan sumber daya manusia dengan lebih efisien. Yang kelima yaitu pematuhan aturan akuntansi. Laporan keuangan disiapkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dan menjaga kreditabilitas dalam pelaporan keuangan. Yang keenam yaitu evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan dapat membantu perusahaan dan mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan, hasil penjualan dan penerimaan lainnya, serta biaya produksi, gaji, beban operasional, dan lain-lain selama periode tertentu. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau statement of cash flows. Laporan ini menyajikan arus masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunaannya dalam kegiatan operasional dan investasi. Adapun contoh laporan keuangan dengan menggunakan laporan arus kas. Di samping adalah contoh laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.